Dari dulu kita mengetahui bahwa begitu bapak-bapak dan ibu-ibu dikatakan sebagai pasien gagal ginjal, berarti termasuk pada PGK tahap 5. Dengan estimasi laju filtrasi glomerulusnya itu adalah di bawah 15. Banyak toksin, banyak racun yang berkumpul, sehingga menimbulkan satu kondisi yang kita kenal sebagai sindroma uremia. Tapi kita tidak mengetahui toksin mana yang dapat kita kenal secara pasti. Maka dalam beberapa kepustakaan dikatakan awal-awalnya bahwa urea itu masih dianggap sebagai marker toksik yang solut, yang dapat dipercaya, yang katanya dulu itu dianggap dari semua toksin berkorelasi kalau kita sudah mengetahui clearance urea. Apakah hal itu masih bertahan sekarang ini? Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Untuk mendefinisikan terapi HD yang bapak-bapak dan ibu jalani itu adekuat atau berkecukupan. Sehingga ada pertanyaan, mengapa harus urea? Betulkah urea itu merupakan sesuatu yang dapat dipercaya dan kita menganggap bahwa toksin lain berkorelasi dengan urea tersebut? Ternyata data-datanya mengatakan bahwa memang yang sangat meningkat dalam darah itu konsentrasinya urea saat uremia. Kemudian karena memiliki berat molekul yang rendah, sehingga dapat berdifusi antar kompartemen tubuh dengan mudah. Kemudian ternyata urea itu berdistribusi secara merata dalam cairan tubuh total. Urea itu mudah berpindah ke dalam membran dialisis. Konsentrasinya dalam darah dan dialisat mudah diukur. Dan kita tahu bersama bahwa urea merupakan produk akhir metabolisme protein. Jadi alasan yang mengatakan bahwa mengapa urea dengan berbagai kelebihan ini kemudian dianggap bisa mewakili toksin-toksin yang lain, ternyata kita tidak bisa mempercayai begitu saja hanya urea. Karena efektivitasnya itu ternyata merupakan beberapa kombinasi indikator dan tidak hanya satu indikator yang harus kita percayai karena tetap harus mempunyai keterbatasan. Walaupun mungkin sampai saat ini kita tetap menggunakan urea dan kita berharap ke depannya ada indikator-indikator dengan keterbatasan yang ada pada urea dengan menggunakan teknik dan peresepan-peresepan yang tertentu dengan model membran yang baik, yang lebih bagus, maka itu akan meminimalkan keterbatasan dari satu indikator yang ada. Ternyata dikatakan bahwa clearance urea itu tidak berkorelasi dengan toksin uremia yang lain. Begitu banyak toksin-toksin uremia. Validitasnya hanya tergantung dari seberapa baik terapi HD yang didapat oleh pasien. Kemudian ternyata akurasi kadar urea sangat dipengaruhi oleh ketepatan waktu pengambilan sampling post HD. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah dengar, dokternya mengatakan bahwa akan diambil sampel darah post dialisisnya. Nah, itu harus betul-betul dilakukan dengan cermat, karena prinsipnya adalah efek resirkulasi terjadi cepat bila QB diturunkan sampai dengan 100 ml per menit, kadar urea meningkat dalam 10 sampai 20 detik. Jadi sangat dipengaruhi oleh ketepatan sehingga metode pengambilan sampel itu menjadi hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh perawat dan harus diulang-ulang untuk ditekankan oleh dokter sehingga gambarannya akan betul-betul dapat kita percaya. Sehingga dikatakan bahwa jangan dipakai sebagai satu-satunya alat untuk menilai adekuasi HD itu adalah hanya dengan menggunakan urea removal ini. Itulah kira-kira dasarnya yang awalnya kita mengatakan urea menyelesaikan segalanya, ternyata dengan berbagai keterbatasan sehingga dikatakan bahwa adekuasi HD di mana kita melakukan preskripsi yang maksimal untuk pasien dengan harapan dapat mengurangi komplikasi-komplikasi yang tidak kita harapkan kepada pasien, itu tidak terjadi. Nah, kira-kira inilah perjalanan penelitian dari pemikiran para ahli tentang adekuasi dialisis. Bayangkan yang dari tahun 1951 semuanya berpikir 1971 sampai pada tahun 2018 pun tetap juga dipikirkan tentang bagaimana penilaian dari dialisis yang adekuat. Jadi sebenarnya semua ilmuwan-ilmuwan itu berpikir bagaimana menghasilkan
pasien-pasien yang menjalani HD kronik dengan kecukupan dosis HD yang diberikan kepada pasien untuk mengontrol gejala dari sindroma uremia ini. Apa yang kita maksud dengan adekuasi HD? Kalau saya mengutip buku dari guru saya, Prof. Switre, dia menuliskan kira-kira secara sederhana untuk para pasien adalah kecukupan HD. Maka kecukupan dosis HD yang direkomendasikan untuk mendapatkan hasil yang adekuat bagi pasien-pasien yang menjalani HD itu sudah punya konsensus tersendiri. Pencapaian adekuasi itu diperlukan untuk menilai efektivitas HD yang dilakukan. Apakah nantinya HD yang adekuat ini, HD yang cukup ini akan memberikan manfaat yang memungkinkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati yang menjalani HD sekarang ini dapat menjalani aktivitas seperti biasa. Serta tentunya ujung-ujungnya adalah kita mengurangi angka kecacatan dan kematian pasien-pasien kita. Nah, kapan kita mengatakan kira-kira secara sederhana, walaupun sebenarnya kata kecukupan, kata cukup itu sangat relatif. Kira-kira gejala uremiknya terkontrol. Pasien bilang saya sudah merasa nyaman. Parameter biokimia uremia dan nutrisinya baik. Dosis dialisis tercapai berdasarkan clearance dari solut yang kecil. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita mesti melihat sebagai seorang dokter, sebagai seorang perawat, setelah kita mengatakan pasien kita ini adalah mempunyai kecukupan dialisis yang diharapkan, itu keadaan umum dan status nutrisinya baik. Tekanan darahnya mestinya normal. Ada target tekanan darah yang harus dicapai oleh seorang pasien. Kita berharap tidak ada anemia. Kondisi fisiknya membaik. Keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa yang normal. Metabolisme kalsium dan fosfat yang terkontrol. Serta tidak diharapkan adanya gangguan CKD-MBD, jadi gangguan mineral bone disease. Tidak ada komplikasi akibat uremia yang lain. Pemulihan fungsi personal, keluarga, dan pekerjaan. Dan tentunya adalah kualitas hidup yang baik. Itu yang kita harapkan ketika kita bicara secara sederhana, apa sih manfaat yang kita akan capai jika kita berharap kecukupan HD itu tercapai. Karena yang pertanyaan itu sulit dijawab sebenarnya. Kapan saya adekuat? Kapan saya cukup? Itu adalah sesuatu yang sangat relatif. Dalam buku Prof. Switre dikatakan bahwa pertanyaan itu sangat sulit sebenarnya kita jawab. Karena kerelatifannya dan sangat bergantung bahwa dari segi pelaksanaan HD-nya, dari segi penyandang HD-nya atau subjek yang menjalani dalam hal ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang memang termasuk adalah pasien-pasien yang sedang menjalani HD, serta dari segi dokternya. Dalam segi dokter tersebut ya tentunya kami adalah tim. Ada perawat kami, perawat HD kami, dan ada dokter umum kami yang bekerja di unit dialisis tersebut. Ada dokter internis, ada dokter konsultan ginjal hipertensi. Jadi kecukupan itu ternyata harus melihat dari 3 segi ini. Dari segi pelaksanaan HD secara sederhana dianggap cukup HD-nya. Kalau itu berkesinambungan selama 10-12 jam setiap minggunya. Kalaupun dilakukan 2 kali seminggu, maka paling tidak setiap sesi itu harus dilakukan paling tidak 5 jam. Jika dilakukan 3 kali sesi, maka sesi harusnya idealnya adalah 4 jam. Dengan catatan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu harus mentaati jadwal yang diatur untuk memenuhi kecukupan HD. Kami sangat paham, kami sangat mengerti ketika ada beberapa pasien yang sudah merasa capek. Ataukah dia belum mendapatkan sesuatu yang sebenarnya membuat pasien-pasien itu nyaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang sementara menjalani HD tentunya adalah bagian dari kami. Sehingga salah satu yang paling sering muncul adalah tolong mentaati jadwal yang telah ada untuk mentaati pemenuhan kecukupan HD. Itu dari segi pelaksanaan HD-nya. Kemudian, kalau dari segi penyandang HD sendiri, itu keluhan yang dilontarkan oleh pasien. Kalau kita punya pasien, misalnya saya di satu unit rumah sakit punya pasien, sekali jalan misalnya ada 30 pasien, maka setiap pasien mempunyai keluhan yang berbeda-beda.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut dalam acara webinar kita pada pagi hari ini pun juga pasti mempunyai perasaan yang berbeda-beda. Ada yang merasa nyaman sekali, ada yang masih tetap tidak merasa nyaman, ada yang sudah nyaman pada waktu 3 kali dialisis, ada yang sudah nyaman dengan 10 kali dialisis, itu berbeda-beda. Sehingga dikatakan bahwa dari segi subjek HD-nya atau pasien HD-nya diharapkan selain mentaati jadwal HD yang telah diatur oleh dokter, oleh tim perawat HD, tolong untuk mematuhi pantangan-pantangan. Nanti slide-slide di belakang kita akan melihat ada hal-hal lain ternyata hanya dengan sekedar menghitung dosis dari presepan dialisis kita. Yang ketiga dari segi dokter. Kita berharap dokter yang ada akan menilai bapak-bapak dan ibu-ibu dalam hal kecukupan HD reguler itu dari parameter-parameter yang ada. Secara sederhana mungkin saya bagi 3 saja. Parameter fisiknya bagaimana, parameter laboratoriumnya bagaimana. Di parameter fisiknya itu yang kita lihat adalah tekanan darah dan berat badan kering. Apa yang kita harap dari tekanan darah? Rata-rata guideline mengatakan bahwa target kita adalah 140/90. Beberapa pasien, mungkin ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti, sudah menggunakan beberapa obat antihipertensi, tetapi untuk mencapai 140 itu rasanya susah sekali. Dan dokter biasanya sudah punya cara untuk berusaha mencapai sasaran ini. Yang kedua mengenai berat badan kering. Berat badan kering untuk subjek HD tidak selalu tetap. Pada pasien yang stabil, terjadi peningkatan berat badan kering karena nafsu makannya sudah baik. Pada kondisi ini, tim kami perawat HD akan menyesuaikan dengan jumlah cairan yang diprogram saat HD. Setiap kali HD, berat badan penyandang atau subjek HD idealnya harus dikembalikan ke berat badan kering. Dan yang lain adalah parameter laboratorium. Jadi parameter fisik dari segi dokternya berharap bahwa adekuat kecukupan HD-nya itu bisa paling tidak tercapai adalah berat badan kering dan pemeriksaan fisik tekanan darahnya. Sedangkan parameter laboratorium yang sederhana mungkin adalah HB-nya bagaimana, ureum kreatininnya, dan beberapa parameter-parameter yang lain yang memang setiap parameter tersebut sudah mempunyai sasaran baku yang akan dicapai. Nah, indikator biokimia lain itu juga bisa kita nilai untuk setiap pasien. Kecuali untuk ureum kadang-kadang memang sangat sulit kita interpretasikan oleh karena banyak hal yang sangat mempengaruhi. Inilah indikator-indikator yang selalu kita lakukan untuk kita evaluasi. Pertanyaannya, kapan kita evaluasi? Kapan kita menilai bahwa HD bapak-bapak dan ibu-ibu itu memang sudah harus kita nilai adekuasinya atau kecukupan HD-nya? Kalau bapak-bapak dan kami berharap semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu dalam keadaan stabil, maka 1 kali per 3 bulan. Setiap bulan pada pasien tidak stabil atau setelah ada perubahan preskripsi dari hemodialisisnya. Dan tentunya bagaimana kami mengevaluasinya, ada yang namanya penilaian subjektif. Seberapa jauh gejala uremia terkontrol itu umumnya adalah nafsu makan, mual, lemah, gatal, dan berbagai gejala lain yang muncul yang dikeluhkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjalani HD. Objektifnya adalah kita lihat kontrol tekanan darahnya, kita lihat edem tidaknya pasien, dan parameter biokimia yang telah saya terangkan tadi yang secara sederhana mungkin kalau rumah sakitnya cukup hanya mengontrol HB dan ureum kreatinin, kadang-kadang cukup dengan hanya itu. Walaupun ada parameter-parameter indikator biokimia lain yang bisa kita nilai. Kemudian penilaian dosis dialisis. Saat ini mungkin hanya 1-2 unit mungkin yang sudah mempunyai unit mesin yang memang sudah mendekati sangat sempurna, maka penilaian dosis dialisis adalah kita lakukan dengan menghitung jumlah urea yang terdialisis. Dan metode pengukuran dosis HD yang diberikan itu adalah 3 model biasanya, namun pun demikian
yang kita terapkan biasanya hanya ada 2 model. 3 model untuk menghitung bersihan urea dari proses dialisis. Jadi kita tetap menganut bahwa urea bisa kita pakai walaupun dengan jalan bahwa ada keterbatasan dari pemeriksaan urea tersebut karena unit-unit mesin kita mungkin tidak semua sama dengan senter-senter yang sudah lebih maju. Nah, apa yang dilakukan untuk perhitungan dari bersihan urea dari proses predialisis? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu subjek HD atau yang menjalani HD sekarang ini yang hadir pada webinar ini, dokter dan perawat saling mengingatkan, sudah menjadi kewajiban kami untuk menghitung urea reduction ratio-nya. Jadi ada yang namanya URR. Walaupun kurang tepat untuk menilai dosis dialisis, oleh karena kita tidak memperhitungkan pembentukan urea intradialitiknya, tapi ini sederhana dan sudah diakui juga sebenarnya adalah mempunyai korelasi yang baik dengan luaran dialisis. Saya tidak menekankan tentang bagaimana kita menghitung, walaupun saya memberikan contoh, karena saya berpikir bahwa saya menekankan kepada pasien-pasien HD yang mengikuti webinar pada hari ini, maka intinya dokter, perawat, akan rutin untuk melakukan perhitungan yang kita kenal sebagai bersihan urea dari proses dialisis, yaitu dengan urea reduction ratio, URR-nya, yang keluar dalam bentuk prosentase. Dan nanti akan terlihat bahwa yang lebih dari 65% dan KT/V-nya yang di atas 1,2 itu sudah memang kami usahakan untuk mencapai. Kalaupun tidak tercapai, kami pasti tim akan bertanya, kenapa KT/V-nya tidak tercapai? Kenapa KT/V-nya rendah? Nanti saya akan perlihatkan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tentang hal tersebut. Yang kedua, apa yang kita lakukan adalah dengan contoh ini. Jadi misalnya, ibu ini adalah pasien HD dengan berat badan pre-HD adalah 52. Berat badan keringnya 50 kilo. Bla bla bla. Saya suruh periksa ureumnya. Ureum postnya pun dilakukan dengan pengambilan darah post dialisis dengan prinsip yang betul. Kemudian metode yang dilakukan juga telah dilakukan oleh para perawat-perawat kami. Misalnya set ultrafiltrasinya menjadi 0. Turunkan kibinya ke 100 selama 10 sampai 20 detik. Stop pompa darahnya. Ambil sampel darah dari arterial lain. Maka hasil tersebut akan kita hitung. Setelah keluar hasilnya, kira-kira ini adalah 70%. Nanti dokter jaga, biasanya adalah dokter umum, akan melaporkan kepada dokter internis bersertifikat HD di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu, ataukah kalau yang langsung penanggung jawabnya adalah dokter konsultan, maka dia akan laporkan, begitu juga perawat. Jadi kami ini adalah bekerja tim, tidak bisa dipisah-pisahkan. Akan melapor bahwa hasil perhitungan URR kalau pasien ini stabil, bapak-bapak dan ibu-ibu stabil, insya Allah selalu stabil, itu kami lakukan sekali dalam 3 bulan. Kecuali kalau dalam kondisi yang tidak stabil, biasanya per bulan kami lakukan. Nah, yang kedua rumus yang biasa yang kita kenal sebagai rumus natural log KT/V. Tidak usah kita tahu bagaimana rumusnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah tugas dari perawat. Tetapi yang pasti ibu-ibu punya hak untuk mengetahui bahwa KT/V itu saya tercapai atau tidak. Kemudian ada lagi yang namanya urea kinetic modeling. Biasanya pakai software komputer untuk menghitung. Nah, dari 2 rumus ini, karena saya menganggap rumus KT/V 2 dan 3 itu tetap ujung-ujungnya adalah KT/V kecuali URR, maka ternyata banyak studi yang meneliti bahwa sebenarnya mortalitas dan morbiditas, jadi kematian dan kecacatan dari pasien-pasien yang menjalani HD itu selama ini dipakai berdasarkan salah satunya adalah parameter KT/V tersebut. Dianggap bahwa keefektifan terapi dialisis yang dinyatakan sebagai adekuasi dialisis salah satunya adalah dengan menggunakan rumus KT/V ini. Kita lihat bagaimana kita menjelaskan bagaimana aplikasi klinis secara sederhana untuk KT/V ini. Sebelumnya saya coba menunjukkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pasien bagaimana data yang mereka katakan bahwa memang efektif, lebih bagus KT/V tersebut untuk menilai mortalitas atau kematian dan morbiditas atau kecacatan dari pasien-pasien yang menjalani HD. Kita lihat, dari data ini ternyata
Kalau KT lebih tinggi, KT per V lebih tinggi itu ternyata survivalnya akan lebih baik. Slide pertama saya mengatakan jumlah kematian menurun, tetapi survivalnya masih kadang-kadang susah untuk kita pertahankan dengan berbagai variasi yang lebar tadi yang telah saya terangkan. Maka salah satunya adalah probabilitas kemungkinan gagal dialisis itu akan lebih tinggi untuk KT per V dari data ini adalah di bawah atau sama dengan 0,8 dan menurun kalau pada KT per V di atas 0,9. Sekali lagi, kita mempunyai hak sebagai pasien untuk bertanya kepada perawat kita, tentunya kepada dokter kita, untuk menilai apakah KT per V saya sudah pada kondisi atau level di atas 1, di atas 1,2 ataukah di bawah 1,2. Ya, jadi 1,8. Jadi nanti saya terangkan pada slide-slide berikutnya. Nah, bagaimana langkah penggunaan klinis bagi dokter, bagi perawat, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu? Biasanya untuk penggunaan klinis KT per V ini adalah kami tentukan frekuensi HD rutinnya per minggu. Harapan kami sebenarnya minimal 3 kali seminggu. Kemudian buat resep HD dengan menggunakan KT per V tersebut dengan formula khusus. Jadi idealnya sebenarnya lakukan HD sesuai resep. Ada peresepan HD yang idealnya harus dibuat oleh dokter internis bersertifikat HD, kemudian wewenangkan kepada dokter umum untuk melihat preskripsi resep tersebut. 1 bulan kemudian hitung KT per V yang dicapai dengan formula yang khusus. Kemudian evaluasi adekuasi dengan resep awal. Bila sudah tercapai, biasanya resep dilanjutkan untuk resep HD sebelumnya. Bila kurang, pasti dokternya akan melakukan penyesuaian resep HD tersebut. Jadi sebenarnya insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu berada pada unit HD yang memang semuanya dapat kita akui bahwa kami tim dokter, perawat, tim dokter apapun itu yang ada di dalam unit HD sebagai penyelenggara itu mempunyai langkah-langkah untuk mencapai dalam penerapan klinis KT per V yang sesuai dengan standar-standar penelitian tadi bahwa KT per V dapat kita capai adekuat, maka itu menunjukkan bahwa hal itulah yang menjadi dasar menurunnya mortalitas dan morbiditas dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjalani HD. Kalaupun mau sekarang zaman canggih, kalaupun mau masukkan ke komputer, ke HP ibu-ibu, itu bisa lihat. Yang penting ada data yang didapat bahwa bagaimana ureum predialisisnya, bagaimana postdialisisnya, ultrafiltrasinya berapa, UWEG-nya berapa, ureum postpre-nya berapa, kemudian URR-nya maksudnya, kemudian kita hitung masukkan di sini. Akan terjadi calculate URR, kemudian akan keluar KT per V-nya. Maka hasil kalau 1,27 itu cukup, kita nyatakan cukup, maka resep HD sebelumnya bisa kita lanjutkan. Jadi itulah hal-hal yang selalu terlaporkan dari tim perawat, tim dokter umum, tim yang ada, di mana penanggung jawab bisa adalah internis bersertifikat HD dan kami yang langsung memang mengelola jadi penanggung jawab untuk unit HD tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang sekarang ini adalah status pasien HD dan tentunya mungkin para teman sejawat yang bergabung. Kalaupun kita mau melihat sekarang bahwa ternyata perkembangan mesin HD banyak membantu meringankan perawat dalam manajemen HD. Terbukti bahwa ternyata KT per V juga kita bisa melihat pada mesin HD tertentu. Tetapi harus diingat, namanya juga mesin. Kita tetap harus pastikan bahwa sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari pasien. Nilai itu ada pada mesin, tetapi kita melihat apa yang terjadi pada pasien kita. Dalam perhitungan KT per V pada mesin itu ada 2 metode juga. Jadi akan terlihat berapa kadar solut yang terlewati sensornya secara aktual. Ada yang model
preskripsi HD akan diinput oleh perawat HD. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu HD, kemudian preskripsi HD-nya akan diinput oleh perawat. Kemudian mesinnya akan mengkalkulasi secara matematis. Ya, jadi sesuatu yang sangat-sangat mudah sekarang ini. Tinggal kita akan melihat mungkin ada hal-hal lainkah yang membuat sampai kata adekuasi ini tidak tergambar dalam klinis dari bapak-bapak dan ibu-ibu pasien yang menjalani HD. Ini kalau kita lihat standar-standar KT/PRV-nya, disebutkan bahwa dengan 3 kali seminggu, kita sekarang Indonesia berada 2-3 kali seminggu, minimal KT/PRV adalah 2,1 per minggu. Apabila melihat standar ini sebenarnya bisa sampai 2,5. Ya, 2,5. Tapi itulah bagaimana harus kita capai sesuai dengan panduan yang ada. Nah, yang ada sekarang ini dengan kondisi HD hanya 2 kali seminggu, maka sesuai standar dari PNPK, Kemkes yang rata-rata itu adalah KT/PRV target adalah 1,8. Dan bila dihitung dengan rumus yang sama juga 1,8. Tapi kalau kita gunakan dengan formula khusus, idealnya, harusnya berdasarkan data objektif ini, maka seseorang itu harusnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, HD-nya adalah 6 jam 13 menit secara teori. Tapi itu akan memberatkan pasien tentunya. 4 jam saja sudah minta diskon-diskon sama dokter. Ada juga yang bilang, saya mau bolos dulu Prof. Saya mau tunda dulu HD saya. Jadi macam-macam. Unik-unik untuk setiap pasien tentunya. Dan yang merasakan tentunya kita bisa memaklumi pasien yang merasakan. Nah, kalau kita bisa berkata kasar untuk kalau kita memakai model ini sebelum adanya hal-hal lain yang kita tengarai bisa kita minimalkan, mungkin kita masih menganggap nanti ini adalah tugas Pak Tony tentunya untuk membuat data untuk seluruhnya, apakah adekuasi pasien HD di Indonesia pada umumnya masih kurang atau sudah cukup. Tentunya tidak semua center punya masalah yang sama. Ada juga center-center yang lebih maju, tanda kutip adalah ketersediaan mesin yang sudah lebih, kalau saya mengelompokkan bahasa untuk pasien lebih canggih lah kira-kira, karena ternyata bisa mengeluarkan semua toksin-toksin yang tidak dikeluarkan oleh mesin-mesin kita yang ada, standar yang ada di beberapa unit HD di Indonesia. Nah, misalnya ibu bertanya kepada dokter, dok, kemungkinan KT/PRV saya ini tidak adekuat ya. Kalau misalnya saya 2 kali seminggu dengan 1,8, maka kami tim akan mengecek apakah resep HD ini benar dikerjakan, lihat aliran darahnya, waktu dialisisnya, atau berat badan kering yang berubah. Problem saya pribadi sebenarnya dalam melakukan pendekatan kepada pasien adalah kalau pasiennya bilang, Prof, saya kan sudah 2 kali seminggu sudah merasa nyaman, rumah saya kan jauh, saya sudah enak dengan 2 kali. Tetapi KT/PRV tidak adekuat, URR juga begitu. Maka kami akan bisa mengubah jadi 3 kali seminggu. Pasti pasien akan bilang lagi, Prof, biar dulu 2 kali seminggu, Prof. Saya sudah merasa nyaman dengan seperti ini. Padahal tim dokter dan perawat bukan melihat dari sisi nyaman dalam tanda kutip, sekedar nyamannya pasien pada saat itu. Karena pasien masih nampak bengkak, pasien masih ceritanya, kalau malam saya pancing tidurnya bagaimana Pak? Tidur bisa dengan 1 bantal? Oh tidak Prof, lebih enak kalau saya tidur duduk. Nah itu kan artinya sebenarnya belum nyaman nih. Apakah disembunyikan atau tidak? Yang pasti menurut kriteria kami dari segi klinis dokter pasti tahu bahwa tidak nyaman kalau seseorang itu harus tidur duduk misalnya. Apakah ini bukan karena overload cairan? Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada masalah akses vaskuler. Kalau kami di Makassar sekarang ya ada Dokter Tom, kami gampang untuk melakukan konsultasi. Kemudian kesalahan pengambilan sampel darah post HD yang tadi saya jelaskan bahwa ada prinsip dalam pengambilan sampel darah post dialisis, utamanya mungkin para perawat karena pasti pasien tentunya bukan yang melakukan, bahwa kita harus mengingat prinsip pengambilan sampel post dialisis kita bisa dengan menggunakan 2 metode. Apakah kita set ultrafiltrasinya menjadi 0, kemudian kita akan stop pompa darah, turunkan QB ke 100 selama 10-20 detik, ataukah kita mau set up ultrafiltrasi tetap menjadi 0, bypass dialisat, kemudian QB tetap kita tunggu 3 menit, baru kita mengambil sampel darah. Jadi mungkin teman-teman perawat pun juga
mempunyai model, salah satu dari model itu karena salah satu yang membuat KT/PRV itu kita anggap tidak adekuat, salah satunya adalah karena kesalahan pengambilan sampel darah post HD. Dilapor lagi, Prof, ini sudah kami evaluasi, Dok, ini sudah kami evaluasi untuk pasien ini. Jadi untuk pasien, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, KT/PRV-nya tetap rendah. Biasanya instruksi akan keluar bahwa naikkan waktu terapi dengan perhitungan baru. Preskripsi dialiser yang lebih efisien dengan clearance yang lebih tinggi sehingga membutuhkan waktu yang lebih pendek. Kadang-kadang kita memang harus bilang naikkan KIBI dan KIDI. Lebih sering KIBI, oleh karena itu yang akan meningkatkan clearance. Tapi mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang sudah pintar karena sudah lama HD-nya. Nanti mesinnya itu diotak-atik sendiri. Jadi kalau misalnya keterbatasan perawat ya idealnya 1 perawat 3 pasien, kemudian perawatnya lari kemana dengan KIBI yang sekian sudah diatur, nanti diturunkan sendiri. Tapi biasanya itu pasien-pasien yang sudah senior. Saya suka bilang begitu. Jangan lihat monitor pokoknya. Sekarang percayakan kepada kami karena tetap ada 1 atau 2 di antara beberapa puluh pasien itu yang kadang-kadang bilang, Prof, saya kalau naik seperti ini akan pusing, akan apa? Nanti kita sedikit mengatur, ternyata hanya karena kecemasan yang berlebihan. Jadi ya dinamika untuk mengatur preskripsi, peresepan itu juga adalah dinamika tersendiri tentunya bagi dokter dan perawat. Tetapi sepanjang perawatnya memang adalah tim yang aware terhadap pasien tersebut, apapun itu pasti akan terlaporkan kepada dokter. Karena yang dalam 4 jam, 5 jam setiap harinya, setiap sesinya, itu lebih didominasi oleh perawat-perawat kita yang kita cintai tentunya, yang mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu, bahkan lebih mungkin dari saudaranya, orang tuanya, yang mengurus bapak-bapak dan ibu-ibu pada saat menjalani dialisis. Kami dokter mungkin selesai visitnya, selesai ada keluhan, baru biasanya kami dilaporkan. Tetapi tugas kami sebenarnya adalah harus mengevaluasi dari apa yang ada pada bapak-bapak dan ibu-ibu saat menjalani HD. Hal yang lain juga yang harus kita kerjakan ketika KT/PRV tetap rendah adalah latihan otot sebelum atau selama dialisis, akan memperbaiki KT/PRV dengan meningkatkan suplai jaringan ke otot. Ini nanti mungkin akan lebih spesifik diterangkan oleh Dr. Tom. Jadi meningkatkan suplai darah ke jaringan otot yang kayak urea namun perfusinya jelek sehingga keseimbangan urea itu akan membaik. Jadi banyak hal yang secara sederhana untuk kita bisa ungkapkan. Namun pun demikian ternyata tetap juga mempunyai keterbatasan bahwa parameter KT/PRV memiliki kekurangan yaitu hanya dapat mengukur pembersihan molekul kecil dan tidak dapat mengukur pembersihan molekul sedang. Molekul sedang tidak dapat dibersihkan oleh membran yang low flux, tapi harus dengan membran high flux. Nanti kita akan mendapatkan sedikit gambaran walaupun saya tidak bercerita banyak, bahwa sebenarnya idealnya kami berharap kami di unit-unit dialisis terutama Indonesia Timur juga mempunyai unit yang kita kenal sebagai high performance renal replacement therapy. Jadi mesin-mesin itu bapak-bapak dan ibu-ibu adalah mesin yang mempunyai efisiensi yang tinggi, kemudian high flux hemodialisis, kemudian ada model hemofiltrasi intermittent, dan ada hemodiafiltrasi. Tentunya mempunyai indikasi. Kami berharap kami punya, tapi tidak di Indonesia Timur, maksudnya di Makassar itu punya hanya ada 1 mesin. Jadi kalau misalnya, dan itu belum masuk BPJS ya, model mesin seperti itu. Jadi ya biasanya kalau kami berharap, kami sudah berapa kali dialisis, tapi masih banyak rasanya toksin tidak keluar karena memang bukan hanya toksin kecil, ternyata ada yang ukuran middle, ada ukuran besar, itu tidak bisa keluar. Maka kami menggunakan peresepan untuk model mesin yang kami katakan sebagai high performance renal replacement therapy. Jadi pengelompokan itu pernah dan selalu dibawakan oleh teman-teman di Bandung, utamanya Dr. Afiatin ya. Bukan seseorang yang tidak kenal, kita kenal lagi siapa Dr. Afiatin dengan sosok HD yang selama ini dilakukan. Nah, ternyata setelah ditelusuri, apa memang masalah itu hanya sekedar dengan KT/PRV?
ternyata banyak faktor-faktor dialisis lain yang berhubungan dengan luarannya. Yang pertama yang tadi saya bilang, middle molecule. Karena kapasitas untuk membuang middle molecule lebih besar itu ada pada dialiser yang high flux atau HDF. Kemudian bagaimana dengan fosfat dari penderita? Fosfat dari pasien. Manajemen fosfatemia sih ada, oh dialisisnya harus begini, restriksi fosfat dalam diet, fosfat binder, tapi tetap juga bermasalah. Jadi kita berharap juga nanti kita harus memperbaiki dengan high flux HD, HDF, dialiser dengan luas permukaan yang lebih besar, ataukah mungkin kita akan meningkatkan frekuensi dialisisnya, ya. Kemudian faktor lain adalah jangan pernah lupa mempertahankan fungsi ginjal yang sisa. Selalu ada atau masih ada pasien-pasien yang merasa kalau sudah dialisis maka fungsi ginjalnya rusak. Mas tanya, Prof, kalau saya dialisis ini kira-kira fungsi ginjal saya rusak semua tidak? Nah, itu pasti kita terangkan, walaupun semua pasien pada waktu kita mau mulai untuk inisiasi dialisis, kita sudah tekankan bahwa tetap ada fungsi ginjal yang sisa yang kita harus tetap jaga. Dan umumnya pada akhir tahun pertama, sebagian besar pasien akan kehilangan sepenuhnya. Tapi 10-20% masih punya residual renal function setelah lebih dari 3 tahun dialisis. Tetapi dengan kemajuan-kemajuan sekarang, pengobatan dan banyaknya penjelasan, edukasi kepada pasien, akhirnya cukup banyak yang bisa lebih masih mempunyai residual renal function tentunya. Biasanya kalau yang paling sederhana juga itu yang kita lihat walaupun tidak selalu mutlak dari situ adalah produksi urin daripada pasien. Jadi ternyata kalau renal residual function itu masih ada 2-3 mili per menit clearance urea, itu berperan sekali dalam eliminasi toksin. Kemudian komposisi dialisat, kita tidak usah membahas komposisi dialisat karena umumnya kita sudah sama dan yang ideal lah untuk dikatakan komposisi dialisat yang terpilih. Yang kelima adalah waktu terapi. Pada nilai KT/V yang sama, waktu terapi lebih panjang berkorelasi dengan clearance urea dan yang lainnya. Nah, waktu terapi mingguan itulah yang merupakan faktor yang memiliki pengaruh terbesar terhadap dosis daripada dialisis. Itu kira-kira faktor-faktor yang lain. Yang lainnya adalah status hidrasi pasien. Apakah dia overhidrasi? Tujuan HD itu kan adalah menormalkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi mestinya bapak-bapak dan ibu-ibu harus diingatkan untuk mengevaluasi overloadnya. Coba lihat edemanya, bengkaknya, tekanan darah tingginya, sesaknya, ya, jugular venous pressure-nya naik. Mau USG juga boleh, nanti kita akan menentukan, ya. Ada juga yang suka bilang, saya mau ditarik sekian dong, walaupun perawat sudah bilang hanya boleh dari sekian yang ditarik karena dokter mengatakan harus begini. Karena mereka tidak tahu bahwa untuk menarik yang jumlah tertinggi untuk ultrafiltrasi anggaplah 1000 ml per jam itu akan beresiko hipotensi intradialitik. Ya, mau diingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong percayakan kepada tim untuk mengelola bapak-bapak dan ibu-ibu saat menjalani HD, terutama untuk preskripsi. Kami mau semua pasien kami sehat tentunya. Maka tim kami pastinya akan berbuat yang terbaik. Kemudian begitu juga dengan restriksi cairan perharinya. Ya. Yang ketujuh, jangan pernah lupa tentang faktor nutrisi. Slide di depan jelas-jelas mengatakan pentingnya pengaturan nutrisi. Maka faktor dialisis lain yang berhubungan dengan luaran pasien-pasien kita itu adalah tentang asupan per hari dari protein. Karena paradigma yang belum berubah. Begitu dikatakan gagal ginjal, maka semuanya tidak boleh dimakan. Itu adalah hal yang keliru sebenarnya. Biasanya saya mengatakan, Bapak kenapa tidak makan ini? Saya dilarang makan ini, tidak boleh makan ini. Dan sebenarnya tidak berdasar. Kita mesti lihat bahwa pasien HD itu beresiko malnutrisi. Sehingga rekomendasi asupan itu harus kita ubah paradigma kita. Kita atur kembali apa yang boleh dimakan dan apa yang dianjurkan untuk dimakan dalam jumlah yang sedikit. Sementara paradigma yang berjalan adalah paradigma yang lebih cenderung ke arah pembatasan zat-zat gizi. Itu yang jadi masalah.
Sehingga dokter mungkin, mohon maaf, ada yang lupa mengingatkan kepada pasiennya untuk mengubah hal tersebut. Jadi saya minta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pasien HD, tolong mengingatkan kepada dokter untuk bertanya atau lewat perawat, Prof, dok, saya mau diatur ulang protein saya atau kalori saya. Apa saya masih tidak boleh makan ini? Ya, saya masih sering mendapatkan tidak boleh makan buah, tidak boleh makan sayur. Evaluasi kaliumnya selalu hipokalemi. Terus dasar karena tidak boleh makan buah dan sayur, kenapa? Tidak tahu dokter, tidak tahu Prof, karena disuruh. Nah, itu yang salah. Mungkin kita sama-sama harus bisa menilai, evaluasilah status nutrisi rutin itu berdasarkan parameter klinis dan parameter laboratorium. Cenderung kalau kita lihat gizi, selain status nutrisi secara umum, maka lebih banyak kita pasti akan menunggu parameter-parameter laboratoriumnya. Baru kita mengatakan sama sekali tidak boleh, ini jumlahnya sedikit, atau masih bebas terkontrol. Ya. Kemudian yang lain akses vaskuler, ini juga nanti akan dibahas tuntas dengan Dr. Tom dalam hal pilihan akses vaskuler yang berkaitan erat dengan luaran-luaran dari pasien-pasien HD kita. Dan yang terakhir adalah tentunya tentang kualitas hidup. Sekarang kami di Makassar memang sudah berjalan penelitian-penelitian mengenai kualitas hidup yang merupakan indikator yang paling sensitif untuk menilai efikasi dari dialisis. Jadi ada FOAM, mungkin belum semua unit akan mendapatkan, ada namanya FOAM Back Depression Index. Jadi keterlibatan keluarga sangat-sangat berpengaruh terhadap luaran yang kita harapkan yang terbaik buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian ada faktor sosial, misalnya penyesuaian waktu dialisis dengan waktu kerja. Ada yang coba meminta siklusnya pagi, Prof, karena saya siang ada kegiatan, ada siang siklusnya minta karena pagi saya mau bekerja, ya itu memang akan diatur khusus, kecuali para perawat-perawat kita tidak punya lagi jalan untuk bisa mengatur bagaimana menempatkan masalah sosial ini untuk bisa lebih enak dua belah pihak lah, karena bukan hanya bapak-bapak dan ibu-ibu satu pasien di sana, tetapi ada beberapa pasien yang harus kita akomodir, sehingga itulah yang harus kita atur, dan itu merupakan salah satu cerminan dari kualitas hidup. Begitu perawatnya bilang, oh tidak bisa, bapak harus tetap pagi terus, itu pasti akan membuat faktor depresi tertentu pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi approach tetap harus ada, jelaskan kepada perawat, kalau perlu jelaskan juga kepada dokter atau konsultan nefrologisnya untuk bisa mengatur dengan alasan yang bisa diterima. Dan karena kita semua tahu bahwa salah satu untuk faktor sosial itu adalah kualitas hidup dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Ya, itu mungkin harapan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Namun apa yang saya bacakan tadi, apa yang saya sharing kepada pasien-pasien HD yang saya cintai, bahwa hal yang perlu diingat, jenis terapi pengganti ginjal berkembang dengan pesat, termasuk hemodialisis. Hal yang terpenting juga adalah sebenarnya jangan melupakan jenis dialiser yang menentukan performa terapi kita terhadap pasien-pasien kita. Ini yang saya katakan tadi, bahwa kita berharap high performance renal replacement therapy, jadi terapi pengganti ginjal yang kategorinya memang performance yang high, itu pasti akan memberi manfaat yang lebih. Misalnya satu contoh high flux, ya itu sudah banyak ya Bandung, ya Jakarta, dan beberapa daerah-daerah yang lain. Tapi ada juga unit-unit yang kecil mungkin belum punya yang high performance renal replacement therapy ini. Itu akhir mungkin dari sharing saya buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Jika pun ada teman sejawat atau perawat yang bergabung, ini bukan sesuatu yang maksimal dalam pengelolaan kita sebenarnya. Hanya saya mencoba menuangkan dalam bahasa sederhana untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi peserta dan sasaran kita pada pagi hari ini untuk mengerti tentang adekuasi dialisis atau kecukupan dialisis. Yang pasti pesan saya buat bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa HD 2-3 kali seminggu, penilaiannya harus dilakukan 1 kali sebulan pada pasien yang stabil dan setiap bulannya pada pasien yang tidak stabil. Yakinkan bahwa pasien stabil mencapai berat badan kering dengan keluhan yang sangat minimal.
Dan kita sebagai dokter tentunya dengan tim kita akan mengevaluasi fisik dan parameter laboratorium adalah hal yang paling utama. Dan sangat ideal sebenarnya kalau setiap unit sebenarnya mampu untuk menyediakan model high performance renal replacement therapy.